sedikit Pak, terkait dengan libur panjang. Misalkan ketika Idul Fitri dan juga Idul Adha kemarin, bagaimana evaluasi dari Anda Pak? Terima kasih untuk libur Idul Fitri. Kita sudah tahu semua bahwa semua berjalan dengan baik dan lancar dan apresiasi masyarakat begitu banyak. Dan kita lihat dari survei indikator itu 89,5% masyarakat puas dengan mudik kemarin karena tidak ada kemacetan yang eh, panjang atau kemacetan yang luar biasa. Jakarta, Semarang, Jakarta, Jogja itu boleh dibilang lancar, tidak ada masalah. Jadi semua berjalan dengan baik dan semua stakeholder juga koordinasinya sangat baik untuk kemarin, karena kemarin kan 125 juta lah pergerakan manusia dalam mudik Lebaran, dan bisa berjalan dengan baik. Dan konsep-konsep itu nanti akan kita evaluasi itu pasti untuk perbaikan ke depan. Ya. Penyeberangan juga menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama, karena makin hari pasti ada peningkatan tentang pergerakan manusia untuk menyeberang. Termasuk juga libur-libur panjang itu loh, ada kemarin itu juga koordinasi dan rapat-rapat kita kerjakan untuk bisa memonitor, dan alhamdulillah tidak ada masalah berkaitan dengan masalah pergerakan masyarakat di jalan tol maupun di arteri. Oke, salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ketika libur panjang gitu ya Pak, upayanya untuk mengatasi kemacetan adalah membatasi operasional angkutan barang untuk mengoptimalkan pergerakan lalu lintas. Nah, bagaimana efektivitasnya Pak? Kalau kita lihat data dari Jasa Marga itu sangat efektif. Berarti 70% itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran pergerakan lalu lintas di jalan tol, ya. Karena yang kita kejar itu adalah batas minimal kecepatan. Kalau angkutan barang kan tidak mencukupi batas minimal kalau kita lihat di jalan tol. Yang kita kejar itu, dan ketika larangan-larangan terhadap pergerakan angkutan barang yang tidak mencukupi batas minimal itu diberlakukan, maka akan memperlancar pergerakan lalu lintas di jalan, ya, jalan tol maupun di jalan arteri. Dan dari hasil survei itu sangat baik dan sangat membantu sekali untuk pergerakan kelancaran lalu lintas. Dan saya juga mengimbau kepada pengusaha-pengusaha yang terkena pembatasan juga ada kesadaran lah, kan tidak setiap hari, hanya dalam 1 tahun hanya berapa hari saja, dan itu pun kendaraan-kendaraan yang bersumbu 4. Tapi kalau bersumbu 2 kan masih bisa berjalan gitu. Jadi setiap tahun pasti itu diberlakukan, dan karena setiap tahun diberlakukan tentunya juga harus menyiapkan strategi apa yang harus disiapkan oleh para pengusaha. Jangan sampai kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi ada sisi-sisi lain yang mengeluhkan itu gitu. Ya. Iya Pak. Ini harus Nah, membangun kesadaran bersama. ya, betul Pak. Tapi di satu sisi ada juga Pak terkait dengan komplain logistik yang ternyata jadi terhambat, dan para pengusaha justru menilai bahwa sebetulnya kebijakan ini tidak perlu diperpanjang terkait dengan pembatasan operasional. Apa contohnya logistik yang terhambat? Ada kira-kira? Kita kan hanya membatasi truk yang bersumbu 4 atau 14 ton, 14.000 kilo. Tapi kalau sumbu 2 kan masih bisa berjalan. Ya, dalam tempo yang kan waktunya, jamnya kan ada pengaturannya, tidak larangannya tidak masuk sekian hari sekian, itu kan ada hitung-hitungannya. 2 hari jam sekian sampai sekian, nanti pulang lagi jam sekian sampai sekian. Saya kira itu tidak berpengaruh pada secara signifikan terhadap pergerakan logistik, dan itu kan sudah berulang dan setiap tahun pasti akan ada gitu. Jadi persiapan dari angkutan logistik maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak
di jalan dengan kendaraan truk ya juga harus sudah mempersiapkan juga gitu. Ketika mungkin eh, apa namanya distribusinya yang eh, biasanya mungkin 10 mungkin ketika ada lebaran 5 hari akan ditutup ya ditambahin lagi ketika menghadapi lebaran berapa gitu ya. Ya. Sehingga itu dan terlibat catatan lagi ya truk ganti truk boleh juga truk kecil kan nggak begitu berpengaruh. Ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan lebih besar gitu ya. Untuk kepentingan bersama dan utamanya kepentingan masyarakat ya Pak pada akhirnya. Pak, tapi kalau kita lihat nih Pak dari segi biaya logistik ini kan Indonesia dikatakan cukup mahal, bahkan dikatakan termahal di Asia. Apa langkah yang dilakukan Dirjen Hubdat Pak untuk menekan biaya logistik sehingga relatif terjangkau? Apakah memang dengan tol yang sudah beroperasi dan juga terkoneksi sehingga ini bisa diminimalisir? Untuk mengatasi masalah biaya logistik yang tinggi, tentunya kita tidak apa namanya menjadi kewenangan dari perhubungan saja, itu harus dipikirkan dengan stakeholder yang lain banyak sekali yang terlibat dalam hal itu. Dan saya sudah pernah rapatkan itu. Semua kementerian itu ada andil di situ, ya. Kementerian Perindustrian pasti, Kementerian Perdagangan iya, BPN iya bagaimana mengatur tata ruangnya, pemerintah daerah iya, pemerintahan dalam negeri semua ikut andil dalam apa, meningkatnya atau distribusi logistik yang cukup tinggi ya. Lintas sektor dan juga kementerian lembaga ya Pak. Pak Hendro, yang cukup menarik juga nih Pak terkait dengan IKN. Saat ini pemerintah sedang menggencarkan proyek IKN dan tengah dibangun infrastruktur di sana. Nah, untuk sektor transportasi darat, anggaran yang disiapkan ini kan 15,87 miliar rupiah ya Pak pada tahun ini. Nah, ini anggarannya akan digunakan untuk apa saja sih Pak? Dan saat ini progresnya sudah sejauh mana? Jadi untuk tanggung jawab saya di perhubungan darat berkaitan dengan masalah IKN adalah kami menyiapkan transportasi publik. Jadi yang sekarang ada itu saya sudah ada dari saya bangun, saya siapkan kendaraannya itu dari Balikpapan ke IKN. Nanti ke depan apabila semua infrastruktur sudah terbangun dengan baik, maka transportasi publik juga akan kita bangun. Kita fokuskan pada prioritaskan pada kendaraan-kendaraan listrik gitu untuk DKN. Dan tahun depan kita akan membangun juga menambah apa namanya kendaraan-kendaraan angkutan umum publik di sekitar IKN. Ya, yang pasti tadi tata ruang dan juga roadmap ini harus jelas ya Pak. Oh iya, dan itu sudah ada. Kan di IKN ada di beauty transportasinya sekarang. Dan di beauty transportasi itulah yang selalu berkoordinasi dengan kita bagaimana penataannya dan apa yang akan dikembangkan di IKN. Dan itu roadmap-nya sudah ada. Tinggal kita mencukupi kebutuhan-kebutuhan apa namanya alat transportasinya atau sarananya untuk bisa mendukung pergerakan di IKN. Tapi untuk yang sekarang yang kita bangun adalah dari Balikpapan ke IKN untuk pelancar pergerakan pegawai-pegawai atau yang menunjang pertumbuhan IKN. Kenapa? Targetnya kapan Pak? Sudah dipastikan infrastruktur terbangun ya Pak? Balikpapan IKN kita sudah ada. Nah, nanti tahun depan kita akan kembangkan lagi dan sudah saya anggarkan untuk membangun itu dan membangun deponya untuk mendukung pertumbuhan IKN. Karena Itu targetnya berarti kan sudah termasuk tadi anggaran 15,87 miliar ya Pak? lebih dari itu. Berapa Pak anggaran disiapkan? Ini. Ya mungkin harus sekitar ada 50 miliar untuk transportasi publiknya ya sementara ini ya. 50 Untuk miliar. pengadaan itu. Ya untuk sementara ini kita coba untuk itu. Tapi di samping membangun IKN saya juga membangun di kota-kota di sekitarnya seperti Balikpapan, Desa Samarinda kan itu harus kita bangun juga transportasi publiknya akan mendukung pergerakan di IKN bukan hanya di IKN saja gitu. Ya. Nah,
Oke, Pak Hendro, selain tadi IKN yang menjadi perhatian publik juga terkait dengan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Ini kan juga menjadi fokus Kementerian Perhubungan ya Pak di tahun ini. Nah, seperti apa sih Pak dukungan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan transportasi darat di sana dan juga bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Semua tempat pariwisata strategis nasional itu kami sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan untuk wisatawan. Ya, sudah kita siapkan di masing-masing di bandara pasti ada. Nah, soal masalah kemanfaatannya dan bagaimana faktornya itu memang belum maksimal, tapi paling tidak kita sudah menyiapkan. Ya, semua sudah saya siapkan. Dan nanti kalau memang load faktornya tinggi akan kami tambah. Yang jadi termasuk mungkin saya juga atau siapa. Kalau turun dari bandara itu tidak langsung mungkin pergi ke tempat wisata atau tempat hotel. Itu pasti yang pertama biasanya kuliner. Kalau kuliner itu kan mesti juga eh, orang ingin menggunakan kendaraan sendiri gitu ya, Ya. untuk kendaraan itu. Tapi pada dasarnya kita sudah menyiapkan kendaraan untuk mendukung pertumbuhan di wisata prioritas nasional itu sudah ada semuanya. Dan kami bekerjasama dengan Damri. Jadi Damri yang menjadi operator di kawasan-kawasan itu untuk mendukung pertumbuhan di IKN. Oke, kalau dari perkembangan evaluasi yang Anda dapatkan seperti apa Pak di 10 wilayah? Kita menyesuaikan dengan kita lihat dari jumlah kunjungannya. Kalau jumlah kunjungannya tinggi pasti juga akan mengikuti itu, dan kita bisa lihat di mana tingkat pertumbuhan kunjungan tempat wisata yang tinggi itu pasti pertumbuhannya dengan baik. Itu baik pertumbuhannya. Tapi kalau memang pertumbuhan pengunjungnya masih sedikit ya kita sedikit ya. Ya itu tadi masyarakat kita biasanya keluar dari bandara itu langsung pengennya kuliner, pengennya ke sini tidak langsung sesuai dengan apa yang kendaraan angkutan yang kita siapkan, dan kendaraan angkutan yang kita siapkan juga bagus-bagus. Kita juga ada kendaraan-kendaraan yang high-S yang kecil-kecil itu juga ada beberapa kita siapkan sehingga bisa lincah masuk-masuk ke kawasan wisata gitu. Pak Hendro, tentunya selain dari kawasan strategis pariwisata nasional, terkait dengan pengembangan pemetaan transportasi darat di luar Pulau Jawa, ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat. Nah, kalau ini perkembangannya sejauh mana sih Pak, supaya betul-betul pengembangan transportasi khususnya di darat ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat bahkan di luar Pulau Jawa? Ya, untuk di luar Pulau Jawa, untuk daerah terluar, tertinggal, terpencil itu ya, kita ada kendaraan perintis, ya, ada 98 trayek kalau tidak salah untuk perintis yang dikelola oleh Damri yang disubsidi oleh Kementerian Perhubungan, yaitu untuk daerah perbatasan yang luar. Itu sudah berjalan dengan baik. Dan untuk yang BTS ada di mana? Banjarmasin, ada di Ujung Pandang, ada di Medan, gitu ya. Di Bali itu juga tumbuh dengan baik. Tapi kita memprioritaskan daerah-daerah yang terpencil itu dengan subsidi. Tapi ada yang tidak subsidi. Dan daerah luar Jawa kita sudah membuka dari Pontianak ke Kucing sudah ada pelayanan transportasinya. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita buka dari Kupang ke Dili juga sudah mulai tumbuh gitu ya. Kita terus untuk menumbuhkan di daerah-daerah itu. Dan subsidi cukup subsidi untuk angkutan darat di daerah-daerah terluar terus kita kita anggarkan untuk itu gitu. Karena kalau tidak ada subsidi itu juga pergerakan transportasi pasti berhenti gitu. Pak, tapi tantangannya apa sih Pak terkait dengan pembangunan jalur perhubungan darat khususnya di 5 pulau besar di tanah air? Tentunya ini memiliki tantangannya masing-masing ya Pak.
Oh iya, di 50 terbesar itu. Contohnya di mana? Di Kalimantan misalnya. Kalimantan juga tantangannya cukup cukup eh, berat ketika kita lihat masalah infrastruktur ya. Infrastrukturnya kan tidak semuanya sebagus apa yang ada di Jawa. Tapi itu bukan menjadi suatu hambatan yang utama ya. Selama kita masih bisa mensubsidi dan ada operator yang siap untuk itu, kita dorong untuk membangun transportasi publik. Dan peran-peran swasta juga terus kita dorong untuk bisa ikut bersama-sama membangun transportasi di daerah. Kalau kita mengandalkan APBN, tidak mungkin cukup. Kita harus ada kreatif untuk pembiayaannya, itu mendorong swasta. Di Dili, Kupang juga swasta masuk. Di yang sekarang kemarin saya tawarkan kepada Batam juga sudah ada swasta yang sudah berminat untuk mengerjakan atau masuk di wilayah-wilayah di daerah-daerah itu. Dan kita dorong untuk itu. Jadi semuanya eh, eh, bisa tumbuh bersama gitu. Tapi yang jelas itu konsistensi dan komitmen dari pemerintah daerah gitu. Ketika pertemuan itu sudah ada, dijaga benar gitu ya. Pak Hendro, mungkin terakhir nih Pak, singkat saja, program apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh di bawah kepemimpinan Anda selama semester pertama tahun ini, dan evaluasi anggaran 2023 seperti apa? Karena Pagu tahun ini 5.800 triliun ya Pak ya, sejauh ini evaluasinya seperti apa saja dengan program-program yang sudah dicapai selama semester pertama tahun ini? Ya, dari anggaran yang ada, tentunya ada pembangunan sarana dan prasarana. Yang jelas yang kita bangun itu sekarang kita prasarana juga harus kita bangun, kita jaga. Prasarana itu ada terminal, ada pelabuhan penyeberangan, ya kita juga terus kita revitalisasi dengan baik, dan kita juga mengembangkan peralatan atau fasilitas keselamatan di jalan seperti lampu penerangan, marka, pelan-pelan dan sebagainya. Kita juga harus memperhatikan itu juga gitu ya. Dan tidak kalah penting juga subsidi. Subsidi itu subsidi angkutan darat ya di daerah-daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan juga subsidi pada angkutan penyeberangan pada daerah tertentu yang memang harus kita subsidi. Karena banyak sekali angkutan-angkutan perintis yang kita bangun, kita tumbuhkan di daerah gitu. Ya, pemerataan pertumbuhan transportasi itu harus kita bangun di luar Jawa, jangan di Jawa sentris. Kita harus membangun di luar Jawa, kita dorong untuk pertemuan itu. Dan semester 1 ini di 2023 kita sudah ada pertemuan yang cukup baik ya. Penyerapan anggarannya juga cukup bagus, dan tentunya tahun 2023-2024 semua pekerjaan itu harus sudah selesai, tidak boleh ada pekerjaan-pekerjaan yang tertinggal di 2024. Semua harus selesai apa yang sudah kita rencanakan di 2024.